Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dalam kegiatan kita hari ini, di mana yang selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karangasem, yaitu berkaitan dengan tugas yang di tugas modul 1.4 yang kaitannya dengan budaya positif. Jadi yang harus mempresentasikan atau mendiseminasikan tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini. Oke, tentunya berkaitan dengan itu Bapak Ibu yang akan ajak untuk memahami beberapa materi terkait dengan budaya positif. Oke, tapi sebelumnya semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermakna. Tentunya sebelum memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin satu orang dari Bapak Ibu guru yang berkenan untuk memimpin doa, dipersilakan. Ingat diri kami. Langsung berdoa mulai. Belajar, kita akan berkolaborasi, berdiskusi tentang budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah ini. Bagaimana nantinya kita untuk mengembangkan karakter anak, kemudian bagaimana nantinya kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak sesuai dengan kebutuhannya, sekalipun juga untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada murid anak itu sendiri, yang nantinya mereka itu bisa nyaman, bisa senang melakukan kegiatan pembelajaran di institusi swasta. Itu sebagai pembuka. Baik, tentunya ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, dan berikutnya restitusi. Kemudian di materi berikutnya yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Nah, nanti bagaimana Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Tentunya yang yakin Bapak Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas. Tentunya mungkin ada beberapa langkah yang mungkin terlewatkan, atau Bapak Ibu langsung membuat keyakinan kelas begitu saja, tanpa ada tahap-tahap yang seharusnya dilakukan dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Mungkin kita sebentar akan kita bahas bersama, kita coba nanti. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini bagaimana kita nantinya memetakan siswa sesuai dengan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Sekarang kali pun anak kita pun juga memiliki kebutuhan. Jadi apa itu kita akan bahas satu persatu. Dan yang kelima ada restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu akan dihadapkan 5 posisi kontrol dalam mengatasi permasalahan yang memang ada di sekolah kita. Nah, tentunya kaitannya dengan siswa. Kemudian yang keenam itu ada restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini adalah salah satu cara ataupun strategi kita dalam mengatasi masalah yang dialami oleh siswa. Mungkin itu sebagai pemaparan Bapak Ibu, sebagai awal beberapa materi yang akan kita bahas bersama. Yang kita mungkin Bapak Ibu berpasangan 2 orang, bukan harus dengan laki perempuan. Silakan dari pasangan yang berbeda atau dengan sebelahnya saja, dengan sebelahnya saja. Nah, di sini Bapak Ibu ada kegiatan atau perubahan paradigma. Bagaimana Bapak Ibu mungkin yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri secara bergantian mengepalkan tangan, kemudian yang lagi satu, teman Bapak Ibu yang lagi satu atau pasangannya, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan dari rekan guru lainnya. Bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu ada A dan B, Anda dan teman Anda, kemudian mungkin diisi secari kertas ataupun apa yang mau digenggam. Kayaknya kalau emas nggak ada ya. Mungkin kertas atau apa yang digenggam, anggap diisi di dalam tangannya. Kemudian bagaimana temannya yang lain untuk mencoba membuka tangan Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi itu cara membuka kepalan tangannya. Bagaimana? Coba. Bagaimana cara membukanya? Coba membuka. Pokoknya boleh dengan cara. Tidak buat saya nanti uangnya Bu. Nanti dibuka tangannya Ibu. Mau yang lain dipaksa. Dipaksa. Berarti dipertahankan oleh Bu Linda ya? Dipertahankan. Apa?
enggak. Tetapi godaannya nggak pas, penghargaannya nggak sesuai dengan kita, masih akan ditutup. Nah, ini pertanyaannya Bu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa Anda membuka kepalanya? Seperti Utut tadi, kenapa Utut buka kepalanya? Karena dengan uang itu saya mancing dan keinginan untuk bahas. Oke, karena ada imbalan karena ada imbalannya. Kemudian kalau yang kedua, apakah Anda atau B menurut pasar yang tidak ada imbalan masih dipertahankan? Nah, sesungguhnya di dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali atau kontrol? Siapa yang memegang kendali atau kontrol? Yang memegang kepala ini. Yang memegang kepala. Yang memegang kendalinya nih. Benar seperti itu. Kenapa alasannya? Goyah atau enggak goyah ya? Karena dia yang mempunyai sesuatu. Karena dia yang memiliki sesuatu. Oke, mungkin ada pendapat lain. Kenapa? Kenapa yang mengepalkan tangan yang menjadi kontrolnya? Ayo. Ada Bapak Ibu? Coba ngisi pendapat. Pemangku udah, karena dia yang memegang kendalinya. Efektif dan bermanfaat. Belum tentu juga, belum tentu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Juga tidak, seperti tadi pemangku maksa, apalagi maksa Yunda kan belum tentu bisa, Oke, jadi melalui teori kontrol ini, nah dari stimulus respon Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau bisa geser ke sebelah dari ruangan yang kosong, dari berhadapan lagi Bapak Ibu. Mundur, mundur, belakang ya. Boleh mundur. Kalau bisa lompat yang agak beragam jadi lompat ke belakang. Ya, kalau manggis, maju. Kalau durian, ambil. Sehingga ada cepat-cepatan. Emang? Nah, itu yang benar. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai. Oke. Pun salah mundur, manggis maju, kemudian ambil. Oke. Yang paling sering salah sebentar. Oke, ada salah. Manggis. Salah. Itu konsentrasinya. Salah. Durian. Mulai dari Bang. 1, 2, 3. Positif. 1. Mungkin bisa dengan contoh pengertiannya silakan. Konsekuensi. Contohnya Nabi. Mungkin dengan contoh ya. Kalau memang tidak bisa dengan pengertiannya, mungkin dengan contoh. Oke, Pak Jero, menurut Pak Jero jadi memberikan tugas itu hukuman. Pak Jero. Mungkin yang lain. Konsekuensi. Nah, mungkin dari Bu. Kan kok ya tadi ada nggak? Contohnya betul, contohnya betul. Konsekuensi
Tino kuman betul nak kengken. Ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Oke, berarti ini 1, 2, 3 hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ini membersihkan tumpahan air. Hukuman. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah Hukuman. karena tidak mengenakan sepatu hitam. Akibat. Kalau hukuman? Kalau hukuman? Sesuatu yang harus dilakukan, berdasarkan perintah dari orang lain. Pengen nggih? Ya, datangnya dari orang lain hukuman. Oke. Berarti yang melanggar peraturan itu mendapatkan hukuman. Nah, sekarang Bapak Ibu yang siapkan atau sudah yang siapkan di sudah buat kesempatan kelas. Belum nih, belum buat. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu memang belum buat, jadi inilah momen yang sangat bagus Bapak Ibu. Setelah kegiatan diseminasi dikit yang harapkan Bapak Ibu di kelasnya mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Nih, dengan langkah-langkah yang mungkin yang akan sampaikan sebentar. Oke, keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti yang saya sampaikan tadi, ilustrasinya adalah mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Dan kedua pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak saat pandemi dulu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat latihan? Mengapa tidak peraturan saja? Kalau peraturan kan sudah mengontrol itu semuanya. Mengapa sih mesti ada keyakinan? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa sudah ada peraturan kita mesti buat keyakinan lagi? Kenapa Bapak Ibu? Ya itu jawabannya sudah ada di bawah Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, makanya konsentrasi Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Oke, bagaimana kita mendukung, memberikan penguatan untuk memotivasi universal. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian tujuan pembentukannya ini, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas itu atau di sekolah. Kemudian keyakinan kelas itu harus berkontribusi dalam keyakinan itu dalam prosedur pembentukan kelas. Yang pertama, mengubah kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, dilarang membuang sampah. Negatif apa yang enggak itu? Negatif kan dilarang, ada kata dilarang. Bagaimana kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu Bapak Ibu, pendapat dari siswa berupa kalimat-kalimat itu dicatat. Oke. Kemudian dari kalimat-kalimat yang mana masih negatif ubah ke kalimat positif. Nah, berikutnya kita tinjau kembali dari kalimat-kalimat positif yang sudah kita kumpulkan. Nah, baru Bapak Ibu lanjutkan ke memperlihatkan tentang nilai-nilai kebajikan. Kaitkanlah dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikannya di sana? Kebersihan kan, kesehatan kan. Apalagi misalnya ada usul dari siswa, apa lagi kira-kira Bapak Ibu? Misalnya dilarang mencontek. Gimana kalimat positifnya? Dilarang membuang sampah, dilarang ini
peraturan kan. Keyakinan kelas adalah menjadi nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa. Oke Bapak Ibu ya. Jadi untuk detailnya bagaimana penyusunan keyakinan kelas sudah yang share materinya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu pertama membuat merangkum kalimat-kalimatnya, membuat ada indikator positif, kemudian membuat tabel T, membuat tabel Y, baru mengelompokkan ke nilai-nilai kebajikan. Oke, itu langkah method langsung terbentuk keyakinan kelas. Coba nanti Bapak Ibu nanti mungkin diharapkan tujuannya apa untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Yang mengisi bukunya ini asalnya ya terus terang hidup, bertahan hidup, makan itu aja. Kasih sayang, melakukan itu sayang satu itu udah masih di sekolah macam gitu. Ada masih nah itu ada kan. Di tempat kerja juga sama kan, seperti itu misalnya. Penguasaan juga sama, misalnya Bapak Ibu ingin seperti ini, adanya Pak Mangku ingin kalau Pak Mangku sudah nih, kalau Pak Mangku saya rasa kalau sayangnya sudah besar sekali istrinya terhadap Pak Mangku. Jadi makanya di tempat kerja ya santai saja kan. Kemudian kesenangan juga sama mungkin. Jadi di kami ini lapis jarang shopping ini ibu nih. Jadi bapak-bapak ini lapis. Nah itu kesenangan kan sudah dipenuhi, yang penting kesenangan terpenuhi. Kemudian kebebasan juga sama, memilih. Nah itu kalau ke bapak ibu kalau dikaitkan dengan ke siswa, kasus terkait dengan bagaimana bapak ibu menentukan 5 kebutuhan dasar daripada siswa. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Ya, ada Doni Riki. Kemudian beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oke, berarti ada kasus yang namanya si Doni Riki, murid kelas 2A. Oke, nah menurut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, seperti guru ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Oke, silakan dari kasus ini Bapak Ibu analisis. Akhirnya Doni kalau karena Doni tidak sebagai guru, Doni karena tidak senang gitu, kemungkinannya tidak senang. Anda sebagai guru kayaknya cara memenuhi kesenangan apa dulu tiga bukan gitu, tapi gitu. Kalau Bu Juru kedua kebebasan. Kalau dikaitkan dengan rasa ingin kebebasan dari Doni, apa yang Bu Juru lakukan terhadap si Doni ini untuk memenuhi kebebasannya? Lihat dari kebebasannya itu. Buruknya orang yang merampas milik orang lain. Buruknya orang yang merampas milik orang lain. Ajak saya datang orang. Oke, lagi. Ya.
memiliki jawabannya koran. Apa yang akan dilakukan? Kalau memang alasannya Doni ini jawabannya itu kaitannya dengan bagaimana dia bertahan hidup nantinya. Dan dilakukan adalah sebagai ibu abad kita panggil Doni, kita kasih pengarahan agar tidak mengambil bekal temannya. Oke, itu memberikan pengarahan katanya. Oke, bentar nanti di revisi kembali ya, mungkin kita perbaiki, kita kolaborasi bersama, diskusikan apakah benar itu yang akan kita lakukan. Kemudian kasih sayang. Kalau dia untuk memenuhi kasih sayang, memberikan permen atau snack kepada Doni sambil mengajak ngobrol buruknya orang yang suka merampas milik orang lain. Nah di sini mungkin kesimpulannya adalah memberikan sesuatu, snacks, permen atau snacks, dan juga mengajak mengobrol santai. Kemudian yang berikutnya, kalau dia si Doni ingin memenuhi kebutuhan, lanjut. Soal nomor 1. Siapa yang dapat nomor 1 tadi ke? Yang ke tangan. Maju, siapa yang mau maju? Ya, ya. Oke, nomor 1 Bayu, silakan Bayu. Pertanyaannya silakan dibaca dulu Bayu. Pertanyaannya sampai sebelah sana. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kontrol apa yang Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Bu Dani akan bersuara lebih lembut meminta Fajar untuk menjawab soal yang diberikan guru dan membimbing jawaban. Ya, kenapa bilang sebagai jawaban seperti itu Bu? Ya karena mungkin Dari kasusnya itu apa yang dapat Bayu cermati ditangkap dari kasus ini? Alasannya Karena Bayu bilang sebagai posisinya sebagai pembuat rasa bersalah ya, karena anaknya terlalu aktif dan mengacu setiap apapun yang diminta oleh gurunya tidak pernah mendengarkan, tidak pernah mau berusaha menjawab. Intinya kalau dari percakapan di sana Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jadi yang diperlukan Fajar adalah bimbingan dan arahan dari Ibu Dani. Apa alasannya? Karena mungkin belum pernah dikasih sayang sama Ibu Dani. Artinya perlu bimbingan sekarang. Artinya perlu kasih arah-arahan baik itu Bu Dani maupun guru yang lainnya. Berarti dari 5 kebutuhan dasar itu kebutuhan yang mana Komade kira-kira maksudnya yang diinginkan oleh Fajar ini? Dari 5 ada bertahan hidup, kasih sayang, mana? Kasih sayang. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pada posisi pemantau, maka yang perlu diingat oleh guru, yang dilakukan oleh guru adalah mengingatkan siswa akan aturan-aturan dan mengaitkan sikap siswa dalam aturan. Nah, dengan demikian kami mencoba untuk membuat drama baru. Jadinya seperti ini. Fajar, Ibu Dani, Fajar, apa yang kamu lakukan di kelas? Fajar menjawab, saya malas Bu. Ibu Dani, kenapa kamu malas? Berarti ini sudah mulai mengingatkan ke aturan. Atau Fajar, saya tidak suka bahasa Inggris Bu. Ibu Dani, kamu ingat kan peraturan sekolah kita? Fajar menjawab, ingat Bu, belajar harus disiplin. Ibu Dani, kamu ingat sanksi atau konsekuensinya jika malas di kelas? So, Fajar menjawab, dikeluarkan dari kelas atau dihukum strap Bu. Ibu Dani, ya kamu tahu itu. Sekarang kamu strap di depan sampai ibu kasih istirahat. Demikian. Oke. Pertanyaannya kembali Pak Komang. Oke. Nah, soalnya dibaca dulu. Iya, Pak Juragan aja. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Memanggil Bu Ambar, Bu Dani. Saatnya membimbing perilaku murid tanpa hukuman melalui segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdiri atas 3 tindakan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ayo simak skenario pertama dan kedua berikut. Ya, Juna. Swastiastu. Juna silakan duduk, Juna. Swastiastu. Juna silakan duduk, Juna. Selamat pagi, Juna. Gimana kabarnya hari ini, Juna? Baik ya. Lemes sekali, Juna. Udah sarapan tadi pagi? Udah. Berapa piring habis? Piringnya habis apa nasinya habis? Oke, nanti kan piringnya habis ya. Nah, mungkin sudah tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Sudah, kenapa itu? Kemarin kan kita ada pelajaran IPA nih. Bapak berikan tugas ya. Jadi ada 6 tugas, Pak. Kita baru 3 bulan. Ini kan baru setengahnya. 50% dari semua tugas yang Bapak berikan. Benar ya? Semua orang masalah. Pastinya Juna tidak mengerjakan tugas juga merupakan hal wajar. Bukannya Juna malas kan? Ya, Pak yakin Juna tidak malas. Nah sekarang mungkin Juna bisa cerita. Oke, coba cerita nih. Sekarang Juna mengenai kenapa Juna baru bisa mengerjakan 3 tugas dari 6 tugas yang diberikan. Iya Pak, kalau saya mengerjakan Bapak. Mungkin Juna bisa memberikan solusi ataupun mencarikan solusi dari diri Juna. Mungkin apa akan Juna lakukan? Ada Pak, saya harus membagi waktu untuk belajar dan motivasi agar tidak Oke, Juna sudah tahu ya, dan mencarikan solusi membagi waktu yang bagaimana juga bisa tugas. Benar, kita sudah buat kan? Dan Juna itu sudah ikut di dalamnya untuk keyakinan yang akan Juna lakukan. Kira-kira dari keyakinan kelas itu yang mana yang kita semua murid ada mengumpulkan tugas tepat waktu Pak, tapi saya tidak melakukan tugas tepat waktu Pak. Saya hanya mengumpulkan 3 tugas dari 6 tugas yang Bapak berikan. Iya, jadi Juna sudah ada, sudah tahu kan keyakinan kelas yang kita buat bersama, yang kita sepakati bersama. Adalah tugas tepat. Mungkin ke depan Juna dari keyakinan kelas yang sudah Juna lakukan, kira-kira bagaimana cara Juna untuk mengatasi supaya Juna nanti ke depannya tidak melakukan hal itu lagi. Dan saya diberikan kesempatan lagi, saya memberikan saya waktu untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan agar saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu Pak. Ya, jadi gini ya Juna ya, jadi nantinya itu boleh Juna lakukan. Dan itu juga Juna boleh meminta bantuan kepada temannya yang lain, terutama yang dekat dengan temannya, untuk membantu Juna. Mungkin ada materi yang belum ngerti atau tugas yang belum ngerti, nanti bisa tanyakan ke temannya atau langsung WA ke Bapak. Ya bisa dibuka jawabannya ya. Iya, jadi ke depan Juna silakan mengerjakan tugas dengan baik apa yang Juna sudah yakini, dan depan itu depannya juga semoga Juna bisa mengerjakan tugas tepat pada waktu. Bisa Juna? Tidak bisa Pak. Oke, tuan dulu Juna. Ya, jadi sebentar Juna silakan kembali ke kelas dan yang pelajaran berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu sini sama Bapak. Tegang ya? Enggak ya? Jadi kedepannya semoga sukses. Oke, ya Juna.
kelasnya ya. Oke, silakan kita balik kelas. Oke, oke. Ada berapa anak? Pecahan. Oke, silakan sekarang buka bukunya di halaman 2 ya. Oke, sekarang buka bukunya halaman 22 maksud Bapak ya. Oke. Kita akan lanjut ke materi pecahan berikutnya. Oh ya, lepas. Oke, pecahan dulu lepas. Ya, silakan. Teman-temannya sudah mulai pembelajaran, silakan langsung saja pelajarannya perlu apa, perasaannya bagaimana, peran yang sudah dilakukan apa, peran yang akan dilakukan apa. Oh, simpel saja. Hal baru, perasaan yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan. Yuk. Ayo Bapak Ibu. Ya. Oke, silakan Bang Manggu. Hal baru yang kita dapatkan dalam setelah pembelajaran ini itu bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan di sekolah dengan cara yang dengan penanganan yang lebih baik. Kemudian nomor 2, perasaan yang timbul perlu ditingkatkan dalam diri ketika menghadapi saat kita bertugas di sekolah. Kemudian yang ketiga, nanti pertanyaan. Peran apa yang sudah pernah dilakukan? Peran yang sudah pernah dilakukan yaitu ya peran sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman juga. Nah, itu saja. Kemudian yang keempat, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan, saya akan mencoba menerapkan bagaimana cara dalam mengatasi permasalahan. Pendidik yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Oke, jadi kita semua sebagai pendidik nantinya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep inti, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol yang pas untuk diterapkan, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan pelaksanaan segitiga restitusi dalam menangani suatu permasalahan yang kaitannya dengan siswa. Mana kita menciptakan peningkatan karakter, saya juga mohon Bapak Ibu kerjasamanya dalam usaha untuk memberikan pelayanan kepada siswa dan juga pendampingan kepada siswa. Bapak Ibu, jadi ini juga sangat penting. Jadi bukan yang saja, bukan wali kelas saja, tetapi semuanya, seluruh pendidik dengan baik. Jadi ini merupakan inspirasi, bagaimana gambar tiang di depan ya. Jadi dengan santainya mungkin bisa sebagai manajer, Astungkali bisa sebagai manajer nanti. Kemudian Bapak Ibu tiang tutup dengan salam dan bahagia untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Oke, semua Bapak Ibu.